besok itu di neraka jahanam. Tidak ada siksa azab yang paling pedih dibandingkan azabnya orang-orang yang sangat menyesal di neraka. Siksanya siapa? Penyembah berhala? Tidak. Bahkan penyembah berhala siksanya orang yang alim gak iso ngamalno ilmune ini disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Siapa itu yang disiksa lebih berat, lebih dahsyat daripada siksa neraka yang ada di sana? Yaitu siksanya orang yang mengatakan aku cinta kepada Allah, aku mahabbah kepada Allah, aku kenal kepada Allah, aku makrifat kepada Allah, walam yatahaqqaq bisyai'im min dalik, tapi hanya bayangan semu belaka, bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati dan saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu uraian tasyakur, sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang pemimpin musyahadah. Semoga pertemuan pada malam hari ini untuk mendoakan ahli kubur kita masing-masing dan teman-teman kita yang telah wafat mendahului kita, muga-muga dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga anggen kula jenengan kita duduk di sini mencari ilmu, semoga menjadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, hidup ini sering diaturkan berjuang. Ini adalah pertandingan agung. Jadi jenengan hidup ini perjuangan menghadapi suatu pertandingan. Dan tentunya kudu menang, harus menang. Pertandingan ini dibatasi sampai akhir hayat, ya, sampai habis umur kita. Maka ada yang menang, ada yang kalah. Tersenyumlah orang-orang yang hidupnya diberi menang.
Tapi alangkah kalau kita pulang mulai meninggalkan dunia yang fana, kalah. Hidup seperti ini, Bu. Sering saya katakan. Ada jasad, bungkus ini jasad. Jenengan yang hadir ini jasad. Jasad pun ini diatur oleh Allah supaya selamat. Nek gak nuruti aturan jasad, ya gak selamat. Aturan jasad ini diatur oleh syariat. Menyembah kepada Allah bersyariat, tidak ngawur. Diperintah Allah dilakukan. Nurut tuntunan Rasulullah itu syariat. Orang secara umum nyebut ahlus sunnah wal jamaah. Ini. Ono ilmu ini. Atau disebut li rasul bi rasul, praktek ngikuti tuntunan Rasul. Menangis orang yang tidak mengeterapkan ilmunya syariat ini. Menangis. Karena ini perang. Kita belum tentu menang di ujungnya. Berapa ibu bapak kita, keluarga kita, teman-teman kita yang nampaknya indah. Tapi ujungnya akan menangis. Karena tidak tahu baju syariat ini yang harus dipakai. Itu jasad. Di dalam ini ada isi. Manusia ono isi nih jero nih. Jiwa, ruh. Jiwa dan ruh juga ada ilmunya. Ilmu dohir bungkus ilmu batin. Orang yang baik lahirnya sudah bagus ya. Tapi dalamnya ini tidak tahu jalan menuju Allah. Dia akan terseok-seok, tidak tahu jalan. Bahkan wayai kondur datang Gusti Allah, tidak tahu jalan menuju Allah. Padahal baik lahirnya. Apalagi lahirnya wis elek, lahirnya tidak mengikuti Rasul, pelan-pelan ya, yang belum mampu untuk mengikuti pelan-pelan. Walaupun sholat tidak bisa lengkap 5 waktu, diawali 1 waktu, 2 waktu sampai penuh. Yang tidak kuat puasa diawali berpuasa Ramadan, dipaksa. Ini perjalanan. Ya. Loh, perjalanan rohani ini yang akhir zaman ini sangat sulit. Karena yang nuntun gak ono. Sulit. Kita hanya memakai baju lahir saja. Baju batin madhep kepada Allah. Kita belum mampu. Berapa orang tertipu dalam perjalanan batinnya. Kalau tidak menemukan guru rohani mursyid kamil mukamil. Tersesat jalannya. Sudah permasalahannya gini. Perjalanan kita menuju Allah itu diperintah karena illal ya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah melainkan untuk ibadah. Tolong ini digarisbawahi ibadah kepada Allah illal ya'buduni. Beribadah kepadaku kata Allah. Bukan untuk menyembah siapa-siapa. Bukan untuk ngabdi kepada siapa, hanya kepada Allah. Ya. Sedangkan di dalam diri ini ada nafsu yang cenderung menginginkan jadi Tuhan. Disebut anania. Saya punya. Bapak juga punya. Semua punya. Semua pokoknya semua punya.
musuh terberat itu di sini. Karena cenderung ingin menjadi Tuhan, cenderung ingin enak, kepenak, lupa bahwa kita ini ditugaskan illa liya'buduni, illa liya'budun. Lah, maaf hadirin. Kebanyakan kita tertipu di situ. Kalau tidak ada perjalanan rohani, apa mungkin kita sampai kepada Allah? Pertanyaannya. Apa mungkin kita bisa wusul kepada Allah, kembali kepada Allah? Madhep kepada Allah. Sampai kepada Allah. Loh, orang yang ya saya sendiri nih, yang tidak tahu jalan rohani saya, hati saya, jiwa saya pribadi, al-fakir saya sendiri, tidak akan sampai kepada Allah. Karena tidak mau berjalan menuju Allah. Dan tidak mau mencari sopo sing nuntun menuju Allah. Ini yang penting sekali. Orang cinta kepada Allah bila sampai. Nah, bagaimana cinta kepada Allah? Kenal saja belum. Masya Allah. Sangat dolim diri ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Memiliki perasaan sudah baik, memiliki perasaan sudah siap di hadapan Allah. Sangat dolim kita ini. Kita belum kenal kepada Allah. Makanya perlu kita mengaji. Dan ada guru rohani yang membimbing ini. Tujuan kita kemana? Ya, kita sekarang ngaji perjalanan rohani. Tujuan Bapak Ibu Nandi hidup ini loh. Ada yang oleh Allah ditutup telinganya, ditutup mulutnya, ditutup matanya, ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubu. Ditutup oleh Allah. Sehingga gak kenal. Sehingga urip iki apa sih karepe? Nyambut gawe, dapat rezeki, mangan enak, cita-cita tercapai, selesai. Besok kerja lagi, pikiran dunia, pikiran enak di dunia, tidur, selesai. Berulang-ulang sampai datang Israel datang. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Sampai datang kematian dengan kebenaran. Sampai datang sakratul maut dengan benar. Ketika itu kita bingung hadirin. Ada apa? Ada apa? Diputar segala amal kita. Ya Allah, itu kan saya dulu bermaksiat. Nampak di mata hati kita. Diputar, ya Allah, itu umumnya orang beribadah sholat. Saya tidak sholat. Ya Allah, orang-orang dikenal Allah ada di dalam masjid. Saya tidak pernah ke masjid. Ada apa ini? Dia lupa. Kematian yang ia tidak suka akan datang dengan tiba-tiba. Kesimpulannya gini hadirin. Kalau kita tidak ngaji rohani, bahkan tidak kenal ilmu rohani, tidak ada yang membimbing, perjalanan menuju Allah akan tersesat. Tidak akan sampai kepada Allah karena tidak kenal. Tidak kenal. Syekh Fudail bin Iyad ketika mengguru kepada Syekh Abdul Sya'roni, ketika disuruh pulang, kamu harus berpakaian kotor seperti pengemis. Datang ke santrimu, kamu tidak sampai kepada Tuhanmu. Padahal ulama besar itu, Syekh Fudail bin Iyad.
Terus ditanya, mengapa aku tidak sampai? Lakukan dulu. Jangan banyak bicara. Waktunya sholat tapi gak oleh kakean bicara. Kalau ada santrimu yang punya pondok, kamu bagian ngangsu jeding. Dulu tidak ada sanyu. Ditanya diam. Santrinya mengatakan, kiaiku sudah gendeng, sudah gila. Ketika pulang kamu lulus. Mengapa? Praktek ini kok berat? Ya, kamu gak iso wusul kepada Allah. Karena kamu, hatimu merasa baik daripada muridmu. Kamu gak iso sampai kepada Allah. Karena kamu merasa berilmu, ilmumu kau sampaikan kepada murid. Rumongso ilmumu manfaat, rumongso amalmu manfaat, merasa dirimu lebih baik, enggak iso wusul. Inilah fungsi guru rohani, menunjukkan, membimbing kotoran-kotoran yang bisa menghancurkan kita dalam perjalanan pulang kembali. Fafirru ilallah. Kami ngambil satu dari Syekh Fudail bin Iyad. Kita lahir ibadah, sudah ibadah. Sholat, poso, lakukan. Ngikuti jejak Rasul. Sekarang hati. Ini jarang sing nuntun ini. Bahkan kita disuruh amal. Tapi tidak tahu tujuan amal. Orang roh aku amal nang sapa. Lesani kepada Allah tapi hati. Karena perjalanan hati. Mulanya ada perjalanan ibadah lahir, ada perjalanan ibadah batin yang disebut perjalanan rohani. Nah sekarang kita ngaji ini perjalanan rohani. Perjalanan rohani Bapak itu disebut suluk, salikin. Orang banyak disebut salikin. Orang menyebut safar, perjalanan menuju Allah. Ini hati. Di sini diterangkan oleh Rasul. Kalau kamu berjalan menuju Allah, ingat Tuhanmu, innallaha thayyibun. Tuhanmu itu baik, bersih, suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan sampai, tidak akan diterima orang yang membawa kotoran menuju Allah. Sekarang gini. Kita kepada Bapak Presiden diundang. Ketika berangkat bermacam-macam. Kamu ke Presiden, ke Bapak Presiden ya. Apa? Aku sukanya Bapak apa? Saya bawa. Yang satu aneh. Saya ke Bapak Presiden membawa bangkai. Membawa darah. Darah kotor. Darah busuk. Logika. Diterimakah orang itu datang kepada Allah walaupun dia seorang hamba? Kita ini hamba Allah. Ya ibadah, ya sholat, ya ngaji. Tapi apakah sampai kepada Allah kalau kita membawa kotoran? Padahal sholat. Sholat, iya. Selawat, iya. Mujadah, iya. Apakah bisa diterima walaupun kita sama-sama ibadah kalau kita datang kepada Allah dengan membawa kotoran? Tolong dijawab. Datang kepada Allah membawa darah-darah yang mengalir, yang busuk. La yaqbalu illa thayyiban, tidak diterima kecuali yang baik. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin panjenengan ingin surga. Saya yakin kita ingin ditempatkan di kampung yang penuh dengan kenikmatan Jannatul Na'im. Saya yakin kita bersama menginginkan sebuah rumah yang panjangnya 60 tahun perjalanan kuda. Jadi kuda berjalan 60 tahun dari ujung satu sampai ujung lain. Yang sana itu satu perjalanan 60 tahun. Rumah itu berdinding zamrud
Yang zamrud hanya sekian, jutaan, bahkan miliaran. Itu semuanya berdinding zamrud. Yang sangat indah. Saya ingin seperti itu. Saya yakin seperti itu. Pertanyaannya, siapa yang memiliki itu? Sopo sing duwe? Ingin. Siapa yang punya? Ya Allah, ternyata buta hati kita hadirin. Kita tidak pernah kenal dengan yang punya. Bahkan kita tidak pernah sowan kepada yang punya. Sowannya adalah imitasi. Madepnya adalah palsu. Tidak madep kepada Allah yang sungguh-sungguh. Itu pun kita banggakan mati-matian. Itu pun kita mengharap rumah seperti mutiara seperti itu. Kepalsuan ini akan menimpa kita. Bahkan di dalam kitab Sirajut Talibin itu diterangkan wala fi jahannama adzabun asyaddu min azabi manidda al mahabbata wal ma'rifata walam yatahaqqaq bi syai'in min dzalik. Besok itu di neraka jahanam. Tidak ada siksa azab yang paling pedih dibandingkan azabnya orang-orang yang sangat menyesal di neraka. Siksanya siapa? Penyembah berhala? Tidak. Bahkan penyembah berhala siksanya orang yang alim gak iso ngamalno ilmune ini disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Siapa itu yang disiksa lebih berat, lebih dahsyat daripada siksa neraka yang ada di sana? Yaitu siksanya orang yang mengatakan aku cinta kepada Allah, aku mahabbah kepada Allah, aku kenal kepada Allah, aku makrifat kepada Allah. Walam yatahaqqaq bisyai'in min dzalik. Tapi hanya bayangan semu belaka, bohong. Orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tiap hari ia melaksanakan apa yang dimau oleh orang yang dicintai. Sampai mencintai anak yang sangat dicintai. Apa yang ia mau dari anak itu, anaknya ingin ini, dia selalu siap untuk memberi. Tapi kita kan tidak tahu. Kemauan Allah untuk hadir, untuk madep, kita tidak pernah madep. Kemauan Allah untuk ikhlas, kita tidak pernah ikhlas. Kemauan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kita tidak pernah ikhlas. Yang dituju amal hanya bungkusnya, ingin ini, ingin itu. Yang saya maksud ingin surga, yang di dalam surga ada rumah yang panjangnya 60 tahun perjalanan. Di kitab Riyadhus Shalihin 60 tahun bila ada kuda berjalan, 60 tahun baru nyampe, saking dawa nih. Karena di surga satu rumah lebih besar daripada dunia seisinya, ada yang 10 kali besarnya. Tapi kenyataannya walam yatahaqqaq bisyai'in min dzalik, tidak ada bukti kecintaan pada Allah. Maka saudara saya, kalau kita sudah bicara lillah, praktekkan cinta itu. Jangan seperti saya membohongi Allah. Sudah terlanjur dihormati. Orang sudah terlanjur percaya, jujur, saya tidak bisa lillah. Kalau kita sudah mengatakan semua Allah billah, ternyata kita masih ada rasa aku di dalam hatinya. Maka dikatakan orang seperti al-fakir, tidak ada siksa yang lebih berat daripada itu. Bila kita al-fakir sendiri menyatakan cinta wal ma'rifah, kenal kepada Allah, tapi dalam prakteknya
kita tidak kenal sama sekali. Maka dalam kitab ini didahulukan, ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kusyifalah illa wanadathu hawatiful hakikoh. Jadi tidak ada kehendak, kalau karep, tidak ada keinginan. Orang yang menuju ke Tuhan, perjalanan rohani, niki wis rada dhuwur karena sudah melaksanakan ibadah batin. Lek kula panjang mujahadah, baca Quran, itu bagus. Sekarang perjalanan menuju Allahnya ini. Sebab sebagus-bagus amal kalau tidak tahu tujuan, ditolak. Tujuan Allah yang ngerti, ikhlas ngerti, cuma hati, rohani yang berjalan. Apa yang disebut suluk. Suluk ini dilatih. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh suluk kepada Allah itu keinginan untuk mandek. Wah, puas aku dengan olehku suluk ini. Ya, antakif tidak ada keinginan untuk berhenti. Indama kusyifalaha, ketika Allah membuka batinnya, kasyaf, kusyifah lah, dibuka baginya orang itu, hati ini dibuka. Ono sing dibuka alam gaib, nampak malaikat, ada di kuburan nampak ahli kubur, ada nampak siksa. Kalau ilmu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang halus, yang lembut. Sesungguhnya orang yang salik, yang sejati itu tidak ingin berhenti. Ingin terus sampai pada tujuan. Siapa tujuannya tadi? Gusti Allah. Allazi tatlubuhu amamak. Apa yang kamu cari itu di hadapanmu. Tapi kulon jenengan ki senengane mandek. Karena tidak tahu, tidak ada yang bimbing. Di situ ada bisikan dari hati yang sudah punya warid. Warid itu buah dari wirid. Jadi kalau memang belum paham nanti bisa ya memang itu sulit untuk dipahami. Wirid ya. Wirid itu mujahadah jenengan, baca Quran jenengan, istighfar jenengan, sedekah jenengan, jamaah nang masjid itu jenis wirid. Yang dilakukan oleh anggota lahir. Paham? Sudah? Kita ini masih wirid. Terdengar adzan, berangkat ke masjid, Allahu Akbar. Masih wirid. Wirid itu bila diberi oleh Allah hidayah, menimbulkan warid. Warid itu perjalanan rohani. Di sini itu ada praktek rasa. Namanya warid. Buai wirid. Lah ketika kulon jalan ini berjalan menuju Allah nggih. Karena ingin husnul khotimah, ingin bersama Rasulullah, bersama Ghauzatnya zaman. Ini kita berjalan. Orang yang berjalan sungguh-sungguh tidak ada keinginan mandek juga ono. Walaupun diberi kekuatan, diberi kasyaf, dibuka hati ini. Ibadahnya tetap. Hatinya juga tetap kenceng, tidak terpengaruh, ojo tolak-toleh. Engkau mimpi ketemu malaikat saja sudah berhenti, mandek. Terus, jangan jadi halangan. Kecuali kalau mimpi ketemu Rasulullah, itu semangat dari Rasul. Panjang diangkat supaya masuk ke dalam hambanya Allah. Ya bahagia orang pernah mimpi bertemu Rasulullah. Anda dipilih oleh Allah, dipilih oleh Rasul. Karena apa? Mungkin karena penderitaan Anda, mungkin karena kemiskinan panjenengan, karena sabarnya, mungkin karena panjenengan betul-betul sangat mencintainya. Maka dipilih oleh Allah. Ada yang dipilih, ada yang pernah bertemu. Jangan berhenti, tapi tidak. Kalau ketemu Rasul pasti berjalan sungguh-sungguh. Mandek dari rasa bangga. Bangga itu hilang dewe karena dituntun Rasul. Kalau kula dituntun Rasul, mimpi Rasul kok isi ono kebanggaan goro itu. Bukan Rasul sungguhan.
bayangan kita yang digoda oleh iblis, setan, sehingga kita mengaku-ngaku itu Rasul. Hati-hati, perjalanan rohani harus ada guru yang memimpin. Maaf, bukan saya, ikuti saja amalannya itu, mujadahnya. Ya. Ketika berjalan, diberi dungoni mandi, awas, merasa di aku, mandek. Pernah dungoni mandi, terus diceritakan, Abah, dungon jenengan mandi, terus saya tersenyum bangga, mandek itu, mandek, tidak berjalan lagi. Karena Allah tidak boleh kecampuran bangganya hamba. Karena Allah tidak boleh kecampuran pamernya hamba, harus nol rasa. Ya, nol menuju Allah, hanya Allah nol. Ya, rasa. Jadi antakifa indama kusyifalaha, dia tidak berhenti. Ketika berhenti ada suara. Ada suara ketika berhenti itu. Suaranya begini. Illa wanadat hu watiful, ada hatif warid. Dia ketika berhenti ada suara. Terdengar suara. Suara bukan terdengar, hati itu dituntun. Ya ini yang butuh pengeterapan. Suara hakikat. Murid. Ketika kamu bangga dengan mujadahmu, jangan. Itu suara hati. Ketika kamu mujadah sukses, kamu tetap harus di bawah, ojo rumangsa di atas. No, rendah. Sudah begitu? Ketika kamu dihormati orang karena ibadahmu, akhlakmu, kebaikanmu, ilmumu, orang sama-sama salim di ambung tanganmu, lap merasa, buang itu, kamu tetap di bawah. Kamu adalah hamba, kamu adalah rendah. Faqad dolamtu abada, sungguh kami dolim selalu. Ojo sampai munggah ya, itu hatif. Suara lembut di hati. Nah, kita kan los saja, kita jujur aja. Bahkan kita dalam mujadah los. Apa yang kau lihat orang lain tidak melihat, kamu harus semakin tenggelam. Jangan hiraukan itu. Apalagi kalau dihiraukan menjadikan fitnah, jangan hiraukan, tenggelam. Ojo rumangsa. Itu suara hakikoh. Tapi mujadahnya ping pira sih? Kalau tidak mujadah ya tidak ada suara. Mujadah itu miftahul hidayah, kunci. Ya. Suara itu begini. Wahai salikin, wong-wong sing mlaku nang Allah. Yang bicara itu pendengaran rohani. Dilingno. Kowe ojo terpengaruh ya. Walaupun kamu seperti itu dihormati orang, kamu tetap posisikan dirimu sebagai hamba. Inna abdan abdun wala robban robbun. Sesungguhnya hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menjadi hamba atau hamba menjadi Tuhan. Tidak mungkin. Allah, hamba. Inna abdan abdun wa inna robban robbun. Tentang kitab Insan Kamil itu. Maka posisimu walaupun sebaik apa, posisikan dirimu sebagai hamba. Paham gak? Paham sebagai hamba? Di bawah, rendah. Dipuji orang sejagat, tetap senyum, tapi tetap di bawah. Jangan katut imanmu ke atas, sesungguhnya kamu akan tertipu. Ya saya hanya dihormati orang sekian, apalagi kalau sudah menjadi orang terkenal, dihormati wong sak jagat. Jadi apa diri ini? Tidak kuat. Mujadah. Bukan hanya mujadah wiridnya, tapi waridnya ditoto. Kerendahannya. Alladzi tatlubuhu amamaka. Jadi yang kamu cari itu ada di depanmu. Kalau di sebelah kananmu ada kemuliaan, Nabi Sulaiman mulia,
Semuanya Nabi SAW diingatkan oleh wahyu. Ingat, itu bukan tujuanmu. Tujuanmu ada di muka. Alladzi tatlubuhu amamaka. Yang kamu cari itu di muka. Ketika Nabi Sulaiman menengok sebelah kiri, menguasai alam jin, alam angin, semua dikuasai. Nabi Sulaiman menengok, ada suara lagi. Wahyu, jangan tengok ke kiri. Itu kamu lerek coy, itu pemberianku. Tujuanmu tetap kudu madem nang Allah. Alladzi tatlubuhu amamak. Apa maneh kowe ketok swarga akan lari kamu dari Tuhanmu. Pasti akan lari dari Tuhanmu. Apalagi kamu kelihatan neraka akan dimasukkan, pasti kamu akan menangis karena takut pada neraka, tidak menangis karena Allah. Lah kalau mati sampai ke sini gimana ini? Yang kamu cari ada di depan. Terus suara hakikat itu, ayo terus. Sir wajidda fis sairi la taqif. Ayo jalan ya. Jangan berhenti. Karena apa-apa yang ada di kanan kirimu, mobilmu, apa mana? Pangkatmu, rumahmu yang bagus, depositomu yang miliaran, kamu dicintai orang banyak, semua mengagung-agungkan kamu mengenal ilmu gaib, sing sebelah kiri, mengenal surga, nampak malaikat, nampak jin, jangan terpengaruh ya, itu adalah ujianku. Kamu jangan kufur kepada Tuhanmu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya itu semua sing kowe delok kiwa tengen. Iki wong-wong sing suluk ya. Kamu kalau terpengaruh, sesungguhnya itu hanya ujian dari Allahmu. Jangan kau kufuri Tuhanmu. Apa kufuri? Melihat ini Tuhanmu kau lupakan. Melihat keampuhan kamu melihat dirimu, tidak melihat Tuhanmu. Alangkah indahnya ilmu ini. Kita di mana hadirin? Perjalanan menuju Allah tidak boleh dikotori. Kita jangan tertipu di jalan. Ya, pokok Gusti Allah. Pokok Allah tidak boleh lepas di hati. Rasa bukan ucapan. Ya Allah, alangkah indahnya bila kita hidup di zaman Rasulullah. Kita ini orang tersesat hadirin. Jujur saja, kalau kita melihat alam rohani, kulon jenengan kita tersesat, gak ada jalan. Kalau lihat alam rohani lo ya. Kalau kita lihat perjalanan rohani, kita ini orang tersesat, tidak tahu jalan menuju Allah. Kita taat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan diri kita. Ben aku masuk surga, supaya aku besok bersama bidadari, supaya saya tidak tahu jalan menuju Allah. Kita tertipu. Kita ini ibarat orang tersesat. Tidak ada ayah, tidak ada ibu yang menuntun. Ya alangkah andekan ini di zaman Rasulullah, kelompok pengajian ini merasa rendah. Kelompok pengajian ini merasa tersesat semua. Walau annahum idzalamu anfusahum. Terus kalau panjang yang tersesat ini, yang dolim ini, ja'uka, datang kepada Rasul. Nah ini kalau dulu ada Rasul, datang kepada Rasul. Mohon ampun kepada Allah. Ya Rasul, gini, saya ini perlu dosa ya Rasul, saya ini dolim. Saya ini dosa saya banyak kepada Allah. Wastaghfarallahum Rasulah. Dan Rasul angkat tangan, wahai umatku, dosamu banyak, saya mintakan ampun kepada Allah. Lawajatullah tawwabar rahimah. Niscaya kita akan menemui Allah di ujungnya nanti ketika kita mati. Kita dicintai oleh Allah, diampuni segala dosa kita. Ini kalau ada Rasul.
Kula panjenengan iki umat Kanjeng Nabi. Gak pernah kenal kali Rasulullah. Ndak pernah kenal suara Rasulullah. Ndak pernah kenal wajah Rasulullah. Tapi panjenengan masih iman menyebut-nyebut asma Rasul dengan solawat, dengan nida ya Sayyidi ya Rasul. Masih iman. Rasul pun di alam yang di sana yang sudah kembali kepada Allah. Di zaman ini banyak orang berbondong-bondong mencari dunia serakah. Di zaman ini anak-anak muda masuk ke kafe, senang-senang berbuat maksiat. Masih ada anak-anak saya muda nih, masih ingat Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dosaku terlalu banyak, mohonkan ampun kepada Allah. Itu dalam Al-Quran. Namanya itu ja'uka, datang kepada engkau ya Rasul. Kita datang kepada Rasul. Dosanya banyak. Kita datang pada Rasul, makanya kita diajar mengajari baca sholawat. Termasuk nida ya Sayyidi ya Rasul. Itu datang rohani kita pada Rasul. Saya berjalan menuju Allah terseok-seok ya Rasul. Saya tidak tahu jalan ya Allah. Tidak tahu jalan menuju Allah. Rasul siap. Khudh biyadi ya Sayyidi wal ummati. Raihlah tanganku ya Rasul. Bimbing saya menuju pada Allah. Mijadaya. Jangan merasa selamat. Karena kita tidak tahu ujungnya. Ada satu hikayah. Kalau kita ini memposisikan sebagai hamba. Memposisikan sebagai hamba itu gini, Bapak Ibu. Rumangsa elek, rumangsa dosa, rumangsa gak ono sing bantu, rumangsa gak ono sing nulung. Dosa akeh kaya ngene gak ono sing bimbing. Ya. Terus istidhar panjang ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi atau baca selawatnya Allahumma ya wahidu ya ahad seterusnya itu. Ini ada satu gambaran bila ini dipraktekkan pasti panjenengan akan bahagia. Di zaman Rasulullah itu ada seorang anak yatim. Pada saat itu hari raya Idul Fitri. Dilihat anak-anak kecil itu bersukaria, bersenang-senang, memakai pakaian baju yang baru, dikelilingi oleh kakak-kakaknya, bersendaguro dengan ibunya. Seperti kalau kita ke Masjid Nabawi, kalau malam hari itu anak-anak itu dibimbing oleh ayah ibunya setiap malam Jumat karena liburnya Arab itu Jumat. Jadi malam Jumatnya itu sama dengan malam minggunya. Di mall ataupun di tempat rekreasi itu penuh. Di Masjid Nabawi ya gitu, anak-anak di rekreasi di masjid dengan ibunya lari-lari, naik andong dan lain itu. Ada seorang anak, dia sendiri sebatang kara. Dia hanya memandang anak-anak yang lain, memandang teman-temannya. Yang lain bersendagurau, pakaiannya baru. Lari-lari datang ke ibunya, dicium oleh ibunya. Lari-lari dicium oleh ayahnya, digendong, dipanggul. Anak sebatang kara itu melihat temannya seperti itu. Tidak terasa, terisak suara tangisan. Menetes air matanya. Dia sebatang kara. Teman-temannya lari-lari, makan-makan, baju baru, dipangku ibunya, dipanggul ayahnya. Dia semakin perih hatinya. Ada sepasang mata, seorang yang berwibawa, yang tiada terkira gantengnya, yang tiada terkira wibawa, sinar auranya, dipandang orang itu. Anak itu dipandang. Ketika dipandang, anak itu menangis, tidak tahu kalau ada seorang yang memandangnya. Terus dipegang pundaknya. Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Di mana ayahmu? Di mana ibumu? Mengapa pakaianmu kok kotor banget? Anak itu diem, tidak mau dangak. Isin aku melarat enggak.
hanya matur, ya Rasul, ya Tuhan, dia tidak tahu kalau Rasul. Ayah saya sudah meninggal dunia. Ayah saya mati syahid ketika perang bersama Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak tega, ya Allah. Ini ayahnya berjuang, anaknya sekarang yatim, menangis Rasul. Rasul tidak pernah tega dengan orang-orang. Lah kita kok tega? Wakil dia untuk merahmati, bukan untuk melaknati. Rasul tahu menangis. Terus gimana? Mengapa pakaianmu baru? Kok pakaianmu kok compang-camping? Iya Tuhan, ayahku sudah meninggal dunia. Aku dengan ibuku, tapi ibuku nikah lagi dengan seorang laki-laki. Sehingga harta kekayaan ayahku yang mestinya milikku dibawa lari dengan suaminya. Sehingga saya sebatang kara. Aku tidur sendiri di rumah. Aku mencari makanan dari sisa-sisa orang yang makan. Ya Allah, mboten tega kanjeng Nabi lek ana wong kaya ngono. Posisikan hati kita seperti itu hadirin. Posisikan hati kita ini miskin di hadapan Rasul. Posisikan hati kita ini tidak ada apa-apanya. Posisikan hati kita, ya Rasul, aku umatmu akhir zaman. Yang paling masuk neraka saya dulu. Rasul akan menangis ini hadirin. Nah kita akan terbalik. Saya surga duluan. Saya pimpinannya. Terlalu diri kita ini. Katakan kepada Rasul. Pada hari ini selawat dibaca. Rasul hadir di tengah-tengah kita. Rasul ada di tengah-tengah kita. Katakan seperti anak yatim itu. Anak yatim itu, iya. Saya tidur sendiri sebatang kara. Kalau makan saya mencari sisa-sisa orang-orang lain. Ya Allah, anak kecil mencari sisa-sisa. Rasul tidak tega dipeluk oleh kanjeng Nabi. Ya anakku, sekarang maukah kau menjadi anak angkatku? Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai temanmu, Siti Fatimah sebagai saudaramu. Baru sadar anak, loh inikah Rasulullah? Dipeluk oleh Rasulullah. Kenapa jangan dipeluk oleh Rasulullah? Karena kemiskinan Anda. Pernahkah kita dipeluk oleh Rasulullah karena merasa dosa? Mestinya Rasulullah sudah merangkul kita. Karena kita umat yang tidak kenal Rasul tapi masih beriman menangisi dosa kita. Malah sayang orang menangis di akhir zaman. Dianggap aneh ini hadirin. Setelah dirangkul anak itu, kamu kujadikan anakku. Anak itu bahagianya banget. Dipeluk oleh Rasulullah. Begitu indahnya seorang hamba. Seorang umat dipeluk oleh tuannya, oleh nabinya. Hari ini masih ada kesempatan. Asal kita merasa bodoh. Asal kita merasa penuh dosa. Asal kita merasa neraka itu tempatku. Tidak pantas masuk surga. Ilahilas tulil firdausi ahla seterusnya itu. Dipraktekkan sungguh-sungguh, bukan hanya ucapan. Pasti Rasul datang akan merangkul kepada panjenengan. Makanya kadang-kadang banyak orang, saya doakan ketemu Rasul. Wahai Abah, saya pun juga panjang doakan. Tidak akan ketemu Rasul. Tidak akan bermimpi ketemu Rasul. Orang yang hatinya tidak akan ada kerendahan sama sekali. Camkan itu. Walaupun selawat panjenengan baca. Ping piro rumoso dosa. Ping piro merasa rendah. Ping piro rindu pada Rasul. Jangan bohong terhadap diri kita. Karena di neraka ada siksa yang paling berat daripada siksanya orang yang disiksa oleh Allah, yaitu orang yang merasa cinta, merasa makrifat, merasa ahli selawat, tapi hati praktek akhlaknya tidak seperti itu hadirin. Anak itu digendong oleh Rasulullah, otomatis diangkat derajatnya oleh Allah. Ya Allah, ternyata yang dipilih oleh Allah adalah anak yang menderita. Anak yatim yang menderita. Sekarang tidak ada orang miskin di antara kita. Tapi kita posisikan miskin rohani kita. Miskin iman kita. Matur kepada Rasul. Ya Rasul, andaikan besok kiamat digelar. Dosa ditimbang. Kesalahan-kesalahan telah dihitung. Yang jelas aku akan ada di sebelah kiri. Ku cari di mana engkau ya Rasul. Padahal aku di dunia selalu mujahadah.
Padahal aku di dunia senantiasa ya Sayyidi ya Rasulullah. Ketika aku digiring oleh malaikat, bukan menuju surga, menuju neraka, pupuslah harapanku, pupuslah harapanku. Aku tidak akan pernah ketemu Rasul lagi. Walaupun kita bersalawat bersama-sama, kalau ada orang yang hatinya seperti itu dilatih, pasti Rasul hadir di tengah-tengah kita. Pasti panjenengan akan dirangkul oleh Rasul. Pasti panjenengan akan disyafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari pada kesempatan ini kita mujahadah. Posisikan Anda sebagai anak yatim. Jangan posisikan sebagai kiai. Jangan posisikan sebagai ustadz seperti Al-Fakir. Jangan posisikan Anda sebagai orang mulia. Jangan posisikan Anda sebagai orang yang keramat. Posisikan sejelek-jelek manusia, saya ya Allah. Sedolim-dolim manusia, saya ya Rasul. Merangkango menuju Rasul. Ini malam Jumat. Setiap sholawat dibaca, Rasul hadir di tengah-tengah kita. Mari hadirin. Jangan sampai menangis di alam kubur. Lebih baik menangis di dunia ini. Al-Fatihah. Mari kita merangkak. Sing merangkak rohani ini ya, mencari Rasulullah. Bahkan ketika mencari Rasul, katakan, ku cari di mana engkau ya Rasul? Ku cari di mana engkau wahai ya Sayyidi ya Rasulullah? Orang menyebut asma Rasul itu obat. Jadi wadzikruhu, orang yang zikir pada Rasul itu obat. Syifaun. Ya, kita sakit hari ini. Hati kita sakit tidak kenal Allah. Hati sakit banyak dosa. Ingat Rasul. Itu adalah obat. Ingat Rasulullah. Itulah obat yang akan menjadikan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari hadirin hadirat. Sungguh-sungguh menuju Allah kita cari Rasulullah. Ya. Sekali lagi kita doakan ahli kubur kita, orang tua kita. Semoga selawat kita di malam Jumat ini benar-benar dihadiri Rasulullah. Bukalah hatimu, niscaya kita tahu dosa-dosamu. Bukalah mata hatimu, niscaya kita tahu jalan kita tidak menuju Allah. Jalan kita masih menuju makhluk. Rasakan sesungguhnya hatimu. Sesungguhnya hati kita bukan hati surgawi, tapi hati kita adalah hati neraka. Penuh emosi, penuh dosa, penuh segala-galanya. Kita Fatihah kepada Allah. Tujukan pada Rasulullah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Hadirin, bila di zaman ini air mata kerendahan ini
kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita bahagia. Tapi sayang kita tidak bisa menangisi dosa. Tapi sayang mata ini sudah keras, sudah beku. Tidak bisa nangis. Yang bisa menyadari kesalahannya. Niat air mataku ku hadiahkan kepada Rasulku. Aku tidak bisa ikut perang bersamamu ya Rasul. Aku tidak pernah meneteskan darah bersamamu ya Rasul karena panah dari kafir jahiliyah. Tapi di akhir zaman ku teteskan air mataku untuk engkau ya Rasul. Biarlah aku tidak keluar darah karena perang. Tidak keluarkan barang-barang hartaku. Tapi hari ini, detik ini di malam Jumat ini, ku sampaikan air mata kerendahan ini. Ku hadiahkan kepadamu ya Rasul. Terimalah ya Rasul. Terimalah kami umat yang penuh dolim dan dosa. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Rasul. Ya Sayyidi. Bayangkan Rasul di sini. Ya Sayyidi. Ya Rasul. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Andaikan kita dirangkul Rasulullah di dalam pelukannya, bagaimana rasanya? Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi ya Rasul. Ya Sayyidi ya Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausus salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya. Musilatil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup sekiannya. Andaikan nanti di antara kita dipanggil oleh Allah dan kebetulan air mata kita ini diterima oleh Allah. Yang pulang dulu sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya teman di gedung, semuanya penuh dosa, semuanya ingin syafaatmu ya Rasul. Rohaninya compang-camping bagaikan pengemis. Seperti perjalanan jauh tanpa arah. Sambutlah dia ya Rasul. Sambutlah dia. Dia mencintai engkau ya Rasul. Tiap hari menyebut asmamu ya Rasul. Bahkan menangis berlinang air mata. Sampaikan ya kalau ada yang pulang melebihi mendahului kita. Sampaikan salam kami, salam orang-orang gedung. Andaikan ditolak, kami rela karena kami tahu diri. Siapa diri ini? Kami adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ternyata kami adalah orang yang penuh dosa dan zalim. Saya kira cukup sekian. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.